Halo, selamat datang. Kita bertemu kembali bersama Sandrina Edukasi. Tema kita kali ini mengenai perkenalan kita dengan Arduino dan IDE sebagai aplikasi yang akan kita pergunakan untuk menghubungkan program kita dengan Arduino. Arduino itu sendiri mungkin sudah banyak teman-teman ketahui dikembangkan pada tahun 2015 oleh Massimo Banzi, father of Arduino, bersama David Quartieles. Dan Arduino ini merupakan hardware open source yang berbasis microcontroller dengan mempergunakan prosesor ATmega. Dan aplikasi yang dipergunakannya pun sebagai penghubung untuk programming kita, yaitu dengan mempergunakan Arduino IDE. IDE itu singkatan dari Integrated Development Environment yang juga merupakan open source. Jadi software open source ya yang berbasis bahasa pemrograman C. Yang memang versi mudahnya untuk pemrograman mempergunakan bahasa C. Nah, ini Arduino yang akan kita pergunakan ke depannya ya dengan permainan-permainan yang cukup banyak yang sudah kita siapkan dalam bentuk paketan ini ya di dalamnya sudah kita siapkan beberapa komponen yang bisa kita pergunakan. Nah, ini Arduino yang sangat dikenal umum, Arduino Uno yang akan kita pergunakan sebagai alat utamanya. Tetapi di pasaran sebenarnya banyak sekali Arduino Uno atau versi-versi Arduino yang beredar. Nah, ini saya perlihatkan sama sebenarnya ya, ini versi Arduino yang sama, hanya mempergunakan prosesor yang berbeda bentuknya walaupun sama-sama mempergunakan ATmega 328 ya, cuman yang satu ini mempergunakan prosesor yang memanjang yang memang bisa dilepaskan dari boardnya. Kalau ini sudah tertanam fix dengan boardnya yang ada. Nah, ini saya perkenalkan ada Funduino Uno yang mungkin karena perbedaan daripada produsernya ya. Nah, ini Funduino Uno warnanya merah, cukup menarik. Nah, satu lagi ini ada Genuino Genuino apa ya bilangnya? Genuino Uno juga kayaknya. Genuino yang mempunyai konsep yang sama. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, Arduino merupakan open source ya, jadi hardware open source yang mana skematiknya bisa dipergunakan oleh semua orang ya, semua orang boleh mengembangkannya Arduino sesuai dengan kebutuhannya. Nah, makanya tujuan Arduino ini diadakan mungkin oleh pembuatnya atau penemunya adalah supaya memang murah produksinya dan terjangkau oleh banyak orang. Nah, ini beberapa tampilannya, dan ini satu lagi yang terakhir saya tampilkan ada Arduino Mega 2560 yang mana lebih lebih panjang ya, kira-kira 1,5 kalinya lebih panjang daripada Arduino yang biasa, tetapi dia mempunyai pin yang lebih banyak. Nah, kita fokus kembali mengenai Arduino yang akan kita pergunakan, yaitu Arduino Uno ini ya. Yang lain saya coba singkirkan. Jadi Arduino ini yang akan banyak kita pergunakan ke depannya karena memang mudah didapat dan juga murah harganya. Nah, ini spek teknisnya, lebih tepatnya kita lihat dari Arduino Uno mempergunakan microcontroller atau prosesor ya dari ATmega 328P, dan dia ini membutuhkan power ya antara 7 sampai 12 volt, yang mana
memang ini kita bisa pakai baterai 9 volt. Nanti dalam permainan kita itu kita mempergunakan baterai 9 volt yang kita hubungkan ke Arduino ini. Dan di sini sambungan USB interface-nya nanti akan menghubungkan Arduino Uno ini dengan IDE ya yang kita install di komputer kita. Nah, seperti apa sih IDE itu? Tapi sebelum kita masuk ke Arduino IDE, saya ingin memperlihatkan, nah ini websitenya Arduino. Jadi di sini kita bisa dapatkan ya, aplikasinya. Jadi software Arduino Uno itu kita bisa download di arduino.cc ya. Jadi kita sangat mudah mendapatkannya di sini. Ini juga ada penjelasan mengenai apa itu Arduino. Tapi kita langsung saja masukinya. Di sini kita masuk ke menu software ya. Kemudian di sini ada download. Nah, kita klik download. Nah, di sini ada pilihan. Jadi ada Arduino Uno IDE 1.8.13 ya. Ini versi Arduino IDE yang terakhir. Dan ini dia pilihan-pilihannya. Aplikasi Arduino-nya bisa kita download disesuaikan dengan operating system yang kita pergunakan di komputer kita masing-masing. Ya, ada Windows, ada Linux, bahkan ada juga di sini untuk Mac OS juga tersedia. Nah, kalau untuk Windows ya, saya ingin menyarankan kita mempergunakan Windows ini Win 7 dan newer. Jadi tidak mempergunakan Windows zip file ya, karena kalau kita mempergunakan zip file ini, dia pada saat menginstalnya ada kemungkinan malah driver Arduino-nya tidak terinstall secara otomatis. Tapi kita ambil dengan Windows Win 7 dan newer. Jadi program yang sudah langsung bisa dieksekut di Windows, yang mana dia akan menginstal segala sesuatunya. Nah, kita tinggal download di sini. Ya, tentu aja bagi kita yang ingin melakukan donasi, nah silakan bisa donate di sini. Ya, tapi untuk uji coba kita just download saja juga tidak apa-apa. Begitu kita klik, nah secara otomatis kita akan mendownloadnya. Nah, tapi saya sudah tidak akan mendownloadnya karena di komputer saya ini kebetulan sudah kita install Arduino Uno-nya. Nah, kemudian inilah bentuk penampilan Arduino IDE ya, yang mana Arduino IDE ini seperti kita lihat menunya sangat sederhana ya. Ada pilihan file, edit, sketch, tool, dan help. Nanti kita akan uji cobakan beberapa hal saja ya. Dan di bawahnya ini ada menu untuk untuk memverifikasi. Nah, sebenarnya menu ini atau fungsi ini adalah untuk mengecek mengenai sintak yang program atau coding yang kita tuliskan ya. Nah, apabila tidak ada permasalahan, nah dia tidak akan memberikan peringatan. Contohnya seperti ini ya, kita lihat di sini tidak ada peringatan, tidak ada error, terlihat segala sesuatunya sesuai dengan sintak yang berlaku. Nah, ngomong-ngomong mengenai sintak, apa itu sintak? Sintak itu seperti kayak grammar ya, kalau kita ingin belajar bahasa. Nah, tentu aja ada peraturan-peraturan tertentu yang mesti kita perhatikan. Nah, tapi di sini tidak terlalu banyak sekali peraturan yang berlaku, tapi nanti sambil berjalan kita akan mengetahuinya sih pelan-pelan seperti apa. Nah, tombol ini upload artinya coding yang sudah kita tulis itu dia akan kirim ke Arduino, yang mana akan dieksekusi di sana ya, sesuai dengan apa yang kita programkan. Nah, inilah bentuk Arduino IDE ya. Dan sekarang kembali kita melihat
ke meja yang ada di samping saya ini. Kita lihat ada Arduino-nya dan ini ada IDE-nya. Nah, IDE inilah yang bisa kita tulis. Contohnya seperti apa? Nah, ini sekarang misalnya Arduino-nya saya hubungkan dengan kabel USB. Nah, terlihat ada lampu yang menyala. Artinya di sini USB ini sudah terhubung dengan baik dengan komputer yang kita miliki. Nah, tapi bagaimana cara menghubungkannya? Kita coba kembali lihat di sini, ya. Terlihat di Arduino Uno-nya. Coba kemudian kita klik Tools. Nah, di sini terlihat ada pilihan board-nya, board apa yang kita pakai. Nah, ini banyak pilihannya seperti yang tadi itu sebelumnya sudah dikasih lihat ya, model-model Arduino yang banyak beredar di pasaran. Tapi saat ini kita mempergunakan Arduino Uno. Nah, board Arduino Uno ini kita pilih. Nah, kemudian portnya dia terhubung dengan komputer yang saya pergunakan ini di port apa? Nah, di sini sudah otomatis di port COM5. Makanya di sini ada tertulis Arduino Uno di COM5. Ya, artinya ini sudah terhubung dan Bapak Ibu lihat di pojokan bawah ini ya ada tertulis Arduino Uno on COM5, artinya sudah terhubungkan dengan baik. Nah, demikian ya untuk edisi kita kali ini, yaitu pengenalan Arduino dengan Arduino IDE. Terima kasih, sampai ketemu lagi untuk di edisi berikutnya.